Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kalian yang bertanya, bagus mana sih? Lebih baik mana sih? Atau mending yang mana dari ketiga konsol terbaru ini? Dan video ini ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tentunya jawaban ini sesuai dengan pengalaman dan pendapat pribadi saya sebagai user atau pengguna. PlayStation 5 versus Xbox Series X versus Nintendo Switch OLED. Pertama, saya akan membahas dari sisi desain. PlayStation 5 dan Xbox Series X memiliki kemiripan desain sebagai home console, sedangkan Nintendo Switch lebih terlihat sebagai handheld console. Desain PlayStation 5 menggambarkan seolah ini adalah konsol dari masa depan. Bentuknya paling unik dan tidak mengkotak seperti desain PlayStation sebelumnya. Kombinasi warna hitam dan putihnya menambah aura sebuah konsol masa depan. Bentuk kontrolernya pun berubah total. Bodinya lebih besar dengan dual tone warna. Selanjutnya untuk desain Xbox Series X. Memang di Series X, desainnya berbeda dari semua series Xbox sebelumnya. Namun desain Series X tidak bisa lepas dari ciri khas desain bentuk kotaknya. Bentuknya kini seperti kubus mirip sebuah tower. Sistem sirkulasi udaranya pun mengikuti arah hembusan panas yaitu ke atas. Menurut saya, desain Series X ini lebih ke simple dan berwibawa. Aksen warna hijau khas Xbox pada lubang ventilasi bagian atasnya menjadikan Series X ini terlihat keren sekali. Untuk desain kontrolernya tidaklah jauh berbeda dengan kontroler Xbox generasi sebelumnya. Untuk desain Nintendo Switch paling berbeda, terlihat sebagai handheld console, namun bagian controller dan layarnya bisa kita lepas pasang. Hadirnya aksesoris tambahan dalam paket penjualannya seperti docking, grip, dan strap membuat Nintendo Switch ini bisa kita gunakan dalam berbagai jenis mode. Yang pertama ada mode handheld, lalu yang kedua ada mode tabletop, yang ketiga ada mode 2-player atau multiplayer, dan terakhir ada mode home console. Desain seperti ini sangatlah praktis. Satu konsol bisa dipakai dalam berbagai macam fungsi. Lanjut saya akan membahas fitur dari ketiga konsol ini. Untuk PlayStation 5, Xbox Series X, dan Nintendo Switch dibekali dengan fitur-fitur terbaru. Semua fitur tersebut tidak saya jelaskan semuanya ya. Saya hanya menjelaskan fitur-fitur yang saya sering pakai dan berguna saja bagi saya. Di PS5 dan Xbox mempunyai fitur loading dan starting game sangat cepat. Hal ini terjadi karena kedua konsol ini memakai SSD custom berkecepatan tinggi. Di PS5, kita bisa menonton video sambil memainkan game secara multitasking. Dan fitur yang paling saya suka adalah record gameplay pada PS5. Kualitasnya mampu mencaptur hingga resolusi 4K. Kerennya lagi, kita bisa melakukan live streaming langsung pada PS5 pada platform YouTube ataupun Twitch. Kita juga bisa menambahkan kamera PS5 dalam fitur live streaming kita. Hal ini mempermudah bagi konten kreator seperti saya. Selain itu, kita bisa juga mengedit dan merender video hingga resolusi 4K dengan video editor bawaan PS5. Namun bagi saya, aplikasi edit video PS5 paling enak untuk sekedar men-share footage momen gameplay kita ke sosial media saja. Pada home menu PS5, kita juga bisa memilih langsung stage dan checkpoint sebelum memasuki sebuah game. Untuk kualitas audio, PS5 mempunyai fitur unggulan yaitu 3D Sound yang terintegrasi dengan DualSense. Di Xbox Series X, ada fitur Quick Resume. Fitur ini membuat kita masuk ke game tanpa ada loading lagi. Kerennya lagi, Quick Resume ini tetap bekerja saat Xbox tidak mendapatkan listrik sama sekali ataupun mati. Hal ini juga sangat memudahkan kita untuk men-switch dari satu game ke game lainnya, dengan tanpa adanya loading lagi. Fitur Backward Compatibility bekerja sempurna pada Xbox Series X. Kita bisa tetap memainkan banyak game dari zaman Xbox Classic, Xbox 360, dan Xbox One. Aksesoris dari konsol sebelumnya pun diklaim tetap support pada Xbox Series X. Untuk fitur audio dan visual, Xbox Series X sudah support DTS dan Dolby Atmos, bahkan Dolby Vision. Adanya juga fitur Xbox App untuk smartphone kita, membuat bisa memainkan game-game konsol secara online dan mengatur Xbox konsol kita melalui handphone. Fitur lain yaitu Screen Capture. Screen Capture Xbox support hingga resolusi 4K. Dan untuk live streaming, hanya bisa di platform Twitch saja. Untuk editing video klip gameplay, aplikasinya masih kalah dengan PS5. Di Nintendo Switch, fitur unggulannya adalah kita bisa merubah konsol ini menjadi home console dengan aksesoris docknya. Controller Joy-Con-nya juga bisa kita lepas pasang untuk memainkan Nintendo Switch ini secara multiplayer. Fitur lainnya dari Nintendo Switch adalah HD Rumble, yaitu getar pada Joy-Con, lalu ada IR Motion Camera, dan terakhir ada Motion Joy-Con. Motion Joy-Con ini terasa presisi untuk memainkan game-game dengan menggunakan gerakan tubuh kita. Untuk fitur-fitur yang sama dari ketiga konsol ini adalah di bagian multimedia. Kita bisa melakukan streaming video di beberapa platform seperti YouTube.
Untuk fitur menonton Blu-ray disc dan platform layanan streaming seperti Netflix, Apple TV, Amazon Prime hanya bisa pada PS5 dan Xbox saja. Ketiga konsol ini memiliki game eksklusif masing-masing. PS5 dan Nintendo Switch adalah yang terbanyak memiliki game eksklusif, sedangkan pada Xbox lebih sedikit game eksklusifnya. Untuk game dari developer lain, ketiga konsol ini mendapatkan jatah yang sama, sehingga kita tidak perlu khawatir akan banyaknya ekosistem gamenya. Untuk di Xbox, kita bisa mendapatkan fitur Game Pass, di mana kita hanya membayar biaya langganan dengan harga murah, namun kita sudah bisa memainkan ratusan game AAA tanpa membelinya terlebih dahulu. Fitur ini belumlah ada di PS5 maupun Nintendo Switch. Spesifikasi hardware tertinggi dari ketiga konsol ini adalah Xbox Series X, kemudian disusul dengan PS5, dan terakhir adalah Nintendo Switch. Di PS5 dan Xbox Series X, kita bisa memainkan game dengan resolusi hingga 4K, HDR, dan 120 fps. Untuk Nintendo Switch hanya mampu upscale hingga 1080p saja, karena memang desain hardware yang cenderung ke hybrid dan handheld. Grafis PS5 dan Xbox Series X tidaklah jauh berbeda, namun di Xbox Series X kita bisa merasakan sedikit lebih baiknya dari segi kontras dan FPS-nya. Selisihnya menurut saya tidaklah jauh, hanya 10 hingga 15% lebih baik dari PS5. Untuk di Nintendo Switch, beberapa game-game lebih terasa downgrade baik grafis dan FPS-nya dibanding pada PS5 dan Xbox. Hal ini terjadi karena hardware Nintendo Switch yang lebih rendah spesifikasinya. Lanjut kita bahas fitur controller dari ketiga konsol ini. Di PS5, controllernya mereka beri nama DualSense. Controller PS5 adalah yang paling banyak fitur terbarunya, di mana kita bisa merasakan next-gen controller yang berbeda jauh dari generasi controller PS4 ataupun DualShock 4. DualSense ini memiliki tambahan fitur seperti Adaptive Trigger, Haptic Feedback, dan Motion Sensor yang membuat bermain game terasa lebih nyata, di mana DualSense ini seperti berinteraksi sesuai dengan gameplay game kita. Dan tidak lupa juga, DualSense kini lebih nyaman digunakan, berkat bentuk bodi yang berubah. Pada controller Xbox, minim sekali penambahan fitur. Hanya penambahan haptic feedback saja pada tombol R dan L-nya. Dan selain itu ada juga penambahan sebuah tombol share button di bagian tengah bodinya. Dan selanjutnya ada upgrade dari segi transmisi, sehingga controller Xbox terbaru ini jauh tidak delay saat kita gunakan secara wireless. Selebihnya, untuk controller Xbox Series X, 90% mirip dengan controller dari Xbox One. Hal ini mungkin karena Xbox tidak perlu merubah desain bodinya, karena memang kita tahu, controller Xbox paling nyaman digunakan. Dan satu lagi, controller Xbox masih yang terbaik untuk kita gunakan pada smartphone maupun PC. Untuk controller dari Nintendo Switch disebut dengan Joy-Con. Karena desainnya adalah handheld, saya merasa sedikit kurang nyaman karena ukuran tombol-tombolnya yang kecil dan rapat. Joy-Con ini ringkas dan fungsional. Desainnya praktis, kita bisa menggunakannya secara single maupun multiplayer. Untuk fitur unggulannya adalah HD Rumble dan IR Remote. Hal ini memungkinkan controller ini dipakai pada berbagai aksesoris tambahan dari Nintendo. Untuk fitur motion sensor dari Joy-Con, saya rasa adalah yang terbaik, karena pergerakannya itu benar-benar presisi. Karena Joy-Con adalah controller yang unik, menggunakannya dengan aksesoris tambahan adalah pengalaman yang baru dan terbaik. Terakhir untuk harga, ketiga konsol ini jika kalian beli semua, kira-kira menghabiskan uang sekitar 25 juta rupiah. Harga Nintendo Switch adalah yang termurah, yaitu 3 hingga 6 juta rupiah. Lalu untuk harga PS5 dan Xbox, keduanya berkisar di 10 hingga 13 juta rupiah. Dan kesimpulannya, ketiga konsol ini bersaing ketat dengan keunggulan masing-masing dan pasar yang berbeda. Jika kalian gamer yang suka bermain game portable, bisa bermain saat nongkrong bersama teman-teman, ataupun main game sambil rebahan, saya rasa Nintendo Switch adalah yang terbaik. Walaupun resolusi grafiknya hanya HD saja, namun hal ini tidak mengganggu dan terlihat baik-baik saja. Tidak seburuk yang kalian pikirkan. Karena juga rata-rata game Nintendo Switch, grafiknya cenderung ke kartun yang fun. Dan game-game Nintendo Switch saya akui gameplaynya sederhana dan menyenangkan. Kalian juga bisa memainkannya bersama keluarga, bahkan anak kecil, karena kebanyakan rating gamenya adalah semua umur. Lalu untuk Xbox, konsol ini menawarkan resolusi grafik tertinggi di kelasnya dengan kecepatan FPS yang lebih stabil. Selain itu, fitur Game Pass-nya benar-benar menarik sekali. Karena dengan biaya langganan yang murah, kita bisa tetap mainkan banyak sekali game AAA tanpa harus membelinya. Kita bisa hemat hingga jutaan rupiah. Namun untuk Xbox di Indonesia, menurut saya lebih cocok cenderung ke digital game saja. Karena game fisik Xbox jarang masuk ke Indonesia. Jadi siapkan modal internet yang cepat dan Game Pass adalah solusi terbaik untuk memaksimalkan Xbox Series X kalian. Dan di PS5 adalah paling banyak game-game eksklusif dan terbarunya. Distribusi game PS5 di Indonesia pun sudah cepat, karena hadirnya Sony Indonesia yang resmi.
Banyak sekali game-game PS5 yang bagus-bagus, dan tidak bisa kita mainkan di platform lain. Namun harga game-game PS5 saya rasa sangatlah mahal, antara 700 hingga 1,5 juta rupiah tiap judul gamenya. Jadi kita harus pilih-pilih dengan bijak sebelum membeli game PS5. Lalu fitur DualSense-nya benar-benar terasa next gen banget. Pengalaman yang unik dan baru saat kita bermain game dengan DualSense. Feeling-nya benar-benar dapat. Untuk resolusi grafik PS5 juga sangat baik. Walaupun 10 hingga 15% lebih sering FPS drop dibanding Xbox Series X. Namun hal ini tidaklah mengganggu sama sekali. Kita tetap enak saat bermain game. Dan sekarang kalian memutuskan memilih yang mana? Kalau saya sih, daripada bingung, kita beli saja semuanya. Sekian video dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.